Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Hampir tiba, akan muncul. Kerumunan mulai bergerak, dan segala macam suara bersemangat terdengar. Yunxiao juga merasakan kekuatan menara pil kaisar, yang jauh lebih kuat daripada apa yang dia rasakan di bawah pulau. Semua jenis cahaya terus menembak keluar dari kehampaan, memutar ruang. Kekuatan seperti itu, aku khawatir itu tidak sederhana. Mata Musing dipenuhi dengan keterkejutan, saat menara pil kaisar terus muncul, kekuatannya yang besar melesat keluar dan cahaya warna-warni meluap, memaksa orang-orang di depan untuk mundur. Ini berbahaya. Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, mengingatkan orang-orang di depannya. Beberapa dari mereka segera mundur setelah memikirkannya, tetapi banyak dari mereka masih takut kehilangan inisiatif, jadi mereka masih mengepung bagian depan untuk menahan kekuatan aneh dari cahaya warna-warni. Ledakan. Tiba-tiba, ruang itu hancur dan seluruh menara pil kaisar muncul, kekuatan besar mendorong mereka menjauh seperti ombak. Saat kekuatan bergetar, sejumlah besar cahaya menyala Sin Kuili menyebar. Sejumlah besar jeritan terdengar, mereka yang paling dekat dengannya sebagian besar berada di bagian bawah paket, mereka takut tidak bisa menang dan ingin memanfaatkan kesempatan itu, tetapi mereka akhirnya menjadi yang pertama menanggung beban. Cahaya merah darah menyebar dan sejumlah besar prajurit terbunuh oleh kekuatan besar, beberapa dari mereka cukup beruntung untuk selamat, tetapi mereka juga dibakar menjadi abu oleh api Sin Kuili. Puluhan sosok tersebar ke kejauhan seperti semut untuk menghindari serangan menakutkan itu. Suara gemuruh tidak ada habisnya dan hanya berangsur-angsur berhenti setelah beberapa saat, wajah semua orang pucat, dan mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka. Sebuah menara raksasa yang mencapai langit berdiri di depannya, ribuan kali lebih besar dari yang pernah dilihat Yunxiao sebelumnya, itu memiliki koridor berkelok-kelok dan atap tinggi, masing-masing memiliki medannya sendiri, itu sangat indah dan luar biasa. Langkah yang luar biasa, itu tidak kalah dengan menara alat berat saya. Musing memuji dari lubuk hatinya, menara itu megah dan megah, sementara bagian kecil diukir dengan indah, itu luar biasa. Pembatasan terbuka, semuanya, cepat masuk. Tiba-tiba, seorang kultivator berteriak keras dan berubah menjadi seberkas cahaya. Tapi, Yunxiao menemukan bahwa meskipun prajurit yang berteriak bergegas maju, dia tidak terlalu cepat, beberapa sosok menyusulnya dalam sekejap dan bergegas ke pagoda terlebih dahulu. Pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi setelah melihat mereka menghilang ke menara, dia masuk setelah memastikan tidak ada masalah. Semua orang yang hadir adalah orang yang ahli dan cerdik, dan setelah melihat perilaku licin orang ini dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, mereka bergegas masuk. Dilihat dari situasi barusan dan menara harta karun, saya khawatir tidak akan sesederhana itu di dalam, kata Yunxiao, sebaiknya kita berhati-hati. Anda terlalu berhati-hati, bagaimana kekuatan kita bisa dibandingkan dengan ampas ini? Wasit tidak keberatan dan mencibir. Menara pil kaisar juga sangat menarik baginya, lagi pula, hanya ada sedikit alkemis iblis, dan dia telah ditekan di bawah 5 gunung awan selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pil obat langka. Yunxiao memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, Tuan Duantian, Master Sekte Qianseng, meskipun kita adalah sekutu sekarang, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya tidak akan berhati lembut dalam hal merebut ramuan. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda sendiri, jangan berharap orang lain membantu Anda, haha, itu wajar, Qianseng tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Chen Duantian mendengus, kita tidak bisa begitu saja membagi pil secara merata. Yunxiao tersenyum, lalu berubah menjadi sambaran petir dan terbang menjauh, menutupi Ku Hongyan dan yang lainnya dengannya, haha, ayo pergi. Chen Duantian, Qianseng, dan master sekte lainnya dari sekte terpencil juga berteleportasi dan terbang. Ding San, di sisi lain, tenang dan tenang, dia telah berdiri di kejauhan tanpa bergerak, menyilangkan tangannya. Setelah itu, beberapa sosok muncul di kehampaan dan menghilang tanpa jejak, mereka mengalir seperti air dan memasuki menara pil kaisar. Setelah sekian lama, ketika hampir tidak ada yang tersisa,
Dingsan perlahan meletakkan tangannya dan melangkah ke menara pil kaisar. Dengan menara yang begitu menjulang tinggi berdiri di sana, selain prajurit yang masuk sebelumnya, ada juga orang yang bergegas dari waktu ke waktu. Mereka semua terkejut saat mereka bergegas masuk. Begitu Yun Xiao dan yang lainnya masuk, mereka disambut oleh beberapa fluktuasi energi. Apa yang terjadi? Saat petir jatuh, sosok semua orang muncul. Yun Xiao menoleh dan melihat deretan rak di aula di lantai pertama, masing-masing dengan kotak giok di atasnya. Jelas, mereka digunakan untuk memegang pil. Para seniman bela diri yang telah masuk sebelumnya semuanya mulai bertarung. Aula besar, yang awalnya bisa menampung 1000 orang, sekarang penuh sesak dengan semua jenis lampu pedang dan tinju yang berkedip. Begitu banyak pil, haha. Dia sangat gembira, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin. Bunuh semua sampah ini. Yun Xiao terkejut dan dengan cepat menghentikannya. Jangan main-main. Kami tidak tahu berapa banyak level yang ada di menara ini, dan ini hanya level pertama. Pil tingkat terendah harus ditempatkan di sana, jadi kita tidak perlu meminumnya sama sekali. Jeritan di depannya berlanjut, dan semua jenis darah memercik. Tiba-tiba, seseorang dikirim terbang dan menabrak rak, setumpuk kotak segera jatuh, dan pil di dalamnya berguling. Ah, pil ini sangat mahal. Seseorang segera berteriak ketakutan, meskipun yang tersebar di tanah gesit dan menyenangkan, nilai mereka tidak tinggi, hanya kelas 7. Di dunia luar, itu akan dianggap sebagai barang berharga, tetapi di mata orang-orang ini, itu tidak berbeda dengan kotoran dan batu. Sialan, tempat buruk macam apa ini? Mereka benar-benar menggunakan sampah untuk menipu kami. Suara pertempuran segera berhenti, semua orang tercengang, terutama mereka yang terluka parah. Beberapa dari mereka sudah mati di tanah, mereka telah mati. Siapa yang memintamu bodoh? Ada beberapa susunan teleportasi di sekitar aula, banyak orang bergegas masuk dan diteleportasi ke lantai lain, melihat orang-orang yang menyambar pil itu dengan ejekan. Segera, sekelompok orang bergegas ke segala arah dan mulai berjuang untuk teleportasi, takut mereka akan terlambat. Haha, Tuan Muda Yun memang bijaksana. Suara Qian Sheng datang dari belakang, dia memandangi serigala di depannya sambil tersenyum dan berkata, untungnya, saya tidak naik untuk merebutnya, jika tidak, saya akan benar-benar kehilangan status saya. Dengan kebijaksanaan Tuan Qian Sheng, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui hal yang begitu sederhana. Struktur internal menara pil kaisar mirip dengan paviliun buku giok, mereka berdua melakukan perjalanan ke dan dari satu sama lain melalui teleportasi. Tuan Muda Yun Snow, Anda juga telah din untuk paviliun Jai. Bu, kata Ilan Sheng, apakah Anda punya wawasan? Yun Xiao tertawa, tentu saja tidak, hanya saja ketika saya pergi ke paviliun buku giok, saya kebetulan mendapatkan teknik pupil mengintip surga di tempat teleportasi, yang menyembuhkan reaksi murid bulan saya telah berpikir, apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia. Awalnya, saya berencana untuk pergi ke paviliun buku giok lagi, tetapi saya tidak dapat menemukan koordinatnya. Itu memang kebetulan. Qian Sheng juga cukup terkejut, dia bergumam, jika menara pil kaisar ini sama dengan paviliun buku giok, bukankah distribusi pil obat akan didasarkan pada permintaan? Petik 2. Mendistribusikan sesuai kebutuhan. Itu kata baru, kata Yun Xiao, tertegun, tetapi itu memang mungkin. Ayo kita coba, kata Qian Sheng, tidak mungkin kita akan diteleportasi ke tempat yang sama. Susunan teleportasi harus acak, kata Yun Xiao kepada mereka, Anda dapat memasuki tablet alam ilahi, jadi kita tidak perlu dipisahkan. Siapa yang ingin memasuki tablet alam ilahi Anda? Tidak apa-apa jika kita berpisah, Gu Qingqing mendengus. Hanya Ku Hongyan dan 2 gadis lainnya, serta Bu Zi, yang mau masuk. Gu Qingqing, Wasit, dan Mu Xing semuanya ingin masuk sendirian. Ketiga wanita itu tidak ingin dipisahkan dari Yun Xiao, sementara Bu Zi dan 2 lainnya tahu bahwa kekuatan mereka terbatas, dan lebih aman bagi mereka untuk mengikuti Yun Xiao. Mereka masih menunggu kesempatan untuk menjadi dewa, dan mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka di dunia abadi. Yun Xiao segera memasukkan mereka berenam ke dalam tablet alam ilahi. Ketika semua orang selesai menyambar susunan teleportasi dan tidak terlalu ramai, dia memilih satu dan berjalan ke dalamnya. Qian Sheng dan yang lainnya juga berjalan ke formasi yang sama dengannya.
Dalam kilatan cahaya azure, ruang di sekitar mereka sedikit bergetar, dan mereka semua menghilang. Pada saat berikutnya, Yun Xiao muncul di aula yang kosong. Tidak ada apa-apa di aula kecuali altar dengan kotak giok merah di atasnya. Ini memang teleportasi acak, tiba-tiba saya merasa seperti telah kalah. Dia membiarkan ketiga wanita itu keluar, sementara Buzi dan dua lainnya terus tinggal di tablet alam ilahi. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki rasa keberadaan dan tidak bisa membantu ketika mereka menghadapi musuh yang kuat, jadi dia membiarkan mereka berkultivasi di dalam. Ku Hongyan tersenyum lembut, itu benar, jika kita diteleportasi secara terpisah, semua orang akan dapat memasuki aula dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan. Tapi apakah Yingluo sesederhana itu? Yun Xiao melihat kotak giok merah dan mengamati sekeliling dengan indera ilahinya. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia perlahan berjalan ke depan. Fei Yang, hati-hati, hati-hati, suamiku. Ku Hongyan dan Fei ini sama-sama tersentak karena khawatir. Luo Yunsang juga gugup, takut sesuatu akan terjadi. Tapi, Yun Xiao berjalan sampai ke depan altar, dan tidak ada yang terjadi. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kotak batu giok, dan lampu merah segera melesat keluar. Yun Xiao tidak panik, alih-alih menghindar atau bersembunyi, dia memutar tangannya dan menangkap lampu merah. Ledakan. Namun, lampu merah itu terlalu tajam dan menembus energi spiritualnya, itu menebas kelima jarinya dan golden palm-nya juga dipotong, tetapi pulih dalam sekejap. Sungguh pembatasan yang kuat. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan jauh dari dulu. Lampu merah itu tampak sederhana, tetapi bisa melukai tubuhnya sekaligus. Jika itu berubah menjadi ahli transendensi ilahi lainnya, dia mungkin terluka parah. Yun Xiao menjadi lebih waspada, dia dengan lembut meletakkan jari-jarinya di atas kotak itu dan perlahan membukanya. Mengaung. Tiba-tiba, raungan. Binatang buas yang memekakkan telinga meledak, Yun Xiao tertangkap basah, dan gelombang suara yang kuat menghantamnya satu demi satu, membuat suara retak seolah-olah ribuan bilah mengenai logam. Tiga wanita di belakangnya juga berteriak khawatir pada saat yang sama dan mengedarkan energi mereka untuk memblokirnya. Raungan binatang itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Pil giok hijau tergeletak di dalam kotak, memancarkan ki spiritual yang mencengangkan. Dengan napas, dia merasa semua organ dalamnya rileks dan nyaman. Ini saya. Yun Xiao menjadi bersemangat dan berkata dengan gembira, Suan Ni tingkat 10, perasaan ini sebanding dengan pil ilahi tingkat 10. Sebagai alkemis tingkat atas, ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan tingkat ke-10, dia sangat bersemangat sehingga dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak giok itu. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di langit di atas aula, dan serangan yang sangat tajam jatuh dari langit, menembak ke arah mereka. Serangan itu berwarna keemasan, setajam cahaya keemasan, dan ada kilatan petir di atasnya. Yun Xiao terkejut sejenak, tetapi kemudian dia membalikkan tangannya dan meraih petir. Dia juga memadatkan bola petir hijau di telapak tangannya, seolah-olah ada reaksi medan listrik di antara keduanya. Ketika kedua Thunderbolt berjarak sekitar 1 inci dari satu sama lain, kilatan petir meluas dan menyebar, hampir menutupi seluruh istana dengan suara berderak. Cahaya keemasan melesat ke petir hijau dan meledak, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yun Xiao merasakan lengannya mati rasa, dia telah disambar oleh petir emas, dan lengannya kehilangan perasaan selama beberapa napas. Ini benar-benar sulit dipercaya baginya, yang memiliki tubuh petir 5 elemen. Suamiku, cepat lihat. Fei ini tiba-tiba berteriak kaget, dia melihat seekor binatang giok hijau kecil dengan sayap di punggungnya dan satu tanduk di kepalanya muncul di udara di atas kotak giok. Kedua mata binatang kecil itu adalah emas murni saat menatap Yun Xiao, kilau emas mengalir di dalamnya. Monster macam apa ini? Itu sangat lucu. Ketiga gadis itu langsung tertarik dengan kelucuan bisti kecil itu. Yun Xiao, di sisi lain, gemetar, dan matanya bersinar dengan cahaya tajam, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dia telah melihat bentuk binatang kecil ini sebelumnya, itu di hutan laut, pada ratusan pilar roh sejati yang diukir dengan karakter maha kuno, salah satu patung itu terlihat persis sama dengan binatang buas di depannya. Sambaran petir roh sejati. Yun Xiao berteriak dalam dugaan. Apa? Benda ini adalah roh sejati.
Ketiga wanita itu juga terkejut dan langsung menjadi waspada. Itu tidak benar, itu bukan tubuh roh sejati yang lengkap, itu hanya jiwa ilusi, mungkinkah itu Xuan Ni? Mata Yun Xiao tertuju pada pil ilahi di depannya, cahaya ilahi berwarna giok sama dengan Thunder Luan, dan kedua cahaya itu terpancar, hampir menyatu. Jiwa pil, Phoenix petir ini adalah jiwa pil dari pil ilahi ini. Kata Yun Xiao kaget, menggabungkan jiwa roh sejati menjadi pil. Pil macam apa ini? Yun Xiao terkejut dan sangat gembira, dan kemudian dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha. Pil ilahi yang bersifat guntur. Menara pil kaisar ini memang sama dengan paviliun buku giok, ini tidak sesederhana teleportasi acak, tetapi teleportasi satu kali. Tes, cek. Dalam ekstasinya, senyum di wajahnya berubah menjadi ekspresi puas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lei Meng. Dikatakan bahwa ramuan ilahi memiliki jiwa, yang dapat dilahirkan dengan menyerap esensi langit dan bumi, atau dengan menyuntikkan jiwa binatang iblis ke dalamnya, tapi tidak peduli apa, setelah waktu yang lama, jiwa ramuan akan dapat berpisah dari tubuh dan berkultivasi sendiri. Akhirnya melepaskan diri dari belenggu ramuan dan berkeliaran di dunia. Phoenix petir ini sangat bermusuhan, itu menjaga pil dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Apalagi tubuhnya setengah nyata dan setengah virtual, itu mungkin telah dibudidayakan untuk waktu yang lama dan akan menyelesaikan pahalanya. Selama itu sepenuhnya berubah menjadi tubuh fisik, ia akan mampu menelan pil yang mengikatnya dan menjadi eksistensi yang melampaui kehidupan sebelumnya. Kemudian akan bisa meninggalkan menara pil kaisar dan mendapatkan kebebasannya, bagaimana mungkin ia rela membiarkan pil ilahinya diambil saat ini? Hati-hati, suamiku, aku bisa merasakan bahwa binatang ini bukan binatang biasa. Feini menyarankan, di dunia abadi, kekuatannya tampaknya telah sangat ditingkatkan, selain itu, dengan tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, rasa semangat sejatinya berada di luar jangkauan orang biasa. Aku akan berhati-hati, kalian harus menjauh agar tidak terpengaruh. Begitu dia selesai berbicara, Yun Xiao terbang, mengeluarkan pedang kematian, dan menusukkannya ke pedang pembunuh merah. Sebagai tubuh guntur 5 elemen, dia memiliki rasa yang sangat kuat tentang binatang itu. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh guntur Luan mengejutkannya, dan siap untuk bergerak, jadi Yun Xiao tidak berani ceroboh. Lei Jing siap untuk ini, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sambaran petir hitam, yang menghantam pedang mati Zhan Hong. Ledakan. Pedang tajam Qi langsung dibubarkan oleh petir hitam, tubuh pedang putih bersih ditutupi dengan pola petir hitam, yang terus berkedip. Yun Xiao terkejut lagi ketika dia menemukan bahwa kekuatan kematian pedang ditekan oleh guntur hitam, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan iblis es Heart Flame segera muncul, melahap semua guntur hitam, baru pada saat itulah pedang Qi terbakar terang dan mengembalikan ketajamannya. Mata emas Lei Meng tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia juga cukup terkejut, dengan suara berderak, sosoknya menghilang di langit. Segera, awan petir muncul dan jatuh, sebagian besar ruang di aula ditutupi oleh petir, dan pusaran terbentuk di bawah awan, bergulir menuju Yun Xiao, itu adalah lautan guntur dan kilat, dengan 5 warna petir yang berbeda berkedip di dalamnya, yang paling menyilaukan adalah emas, sangat gelap hingga hampir ungu. Yun Xiao tercengang, dengan pemahamannya tentang Thunderbolt, dia secara alami mengerti bahwa kekuatan petir emas semakin dekat. Petir Hurnel dan Hower Thunderbolt bahkan lebih kuat darinya. Selanjutnya, ada raungan binatang buas di pusaran air, mengguncang altar spiritual dan lautan kesadaran, menyedot jiwa seseorang. Yun Xiao tidak berani ceroboh, dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam pedang, yang memancarkan cahaya panas dan kuat, sinar pedang membubung ke langit dan bertarung melawan Thunderbolt. Tebasan pedang bintang. Pedang itu ditembakkan, dan kehendak pedang yang luas itu seperti deduksi dari jalan yang besar, itu bergemuruh dan menebas ke dalam vorteks petir, merobek retakan putih, namun, panjangnya hanya 1 kaki, dan dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seluruh badai pusaran terus berputar ke bawah. Yun Xiao tercengang, pada saat kritis ini, dia tiba-tiba berubah menjadi petir, melewati celah yang akan menutup, dan melarikan diri dari badai pusaran. Pilih pala, pusaran itu tampak runtuh dan mengembun di tengah, berubah menjadi sosok Lei Meng, dia berbalik dan menatap Yun Xiao, mata emasnya berkedip-kedip seolah-olah dia tidak percaya bahwa seseorang bisa melarikan diri dari badai petirnya.
Yun Xiao juga ketakutan, dan dia tidak bisa menahan senyum kecut di dalam hatinya. Dia selalu menjadi orang yang menyerang orang dengan Thunderbolt, dan dia jarang dipaksa ke dalam keadaan menyesal oleh Thunderbolt orang lain. Lei Xiao mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara, "Ao-ao," seolah-olah dia benar-benar marah. Dia mengepakkan sayapnya dan lampu merah tiba-tiba menyapu. Lampu merah itu bukan darah atau cahaya, tetapi awan petir merah. Itu hancur di udara dan berubah menjadi sambaran petir merah darah yang tak terhitung jumlahnya. "Kamu belum selesai." Yun Xiao sangat marah. Dengan teriakan keras, dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya dan menusukkannya ke tanah. Dengan dentang, alam pedang putih yang luas terbuka di sampingnya. Kemudian, dia menunjuk ke udara dengan tangan kirinya, dan pedang bintang dingin langit utara keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi gambar 10.000 pedang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar istana dan memblokir petir merah. Ledakan, boom, boom, ledakan. Puluhan ribu petir jatuh dan menghantam energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan ribuan pedang sementara penghalang pedang terus menyusut. Area itu menyusut dari beberapa ratus kaki menjadi 3 kaki, dan dia akhirnya selamat dari gelombang petir. "Brengsek, mati!" Yun Xiao berteriak dengan marah saat dia berteleportasi dan menebas Lei Meng. Pada saat yang sama, dia terbagi menjadi 8 bayangan, masing-masing memegang pedang, dan menyerang dari segala arah. Ini adalah keterampilan pamungkas Murongzu, 9 pedang naga, dan ribuan tubuh. Kekuatan suci petirnya memucat dibandingkan dengan lawannya, jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk menang dengan mengandalkan pedang daunnya. Meskipun Yun Xiao memiliki tubuh petir 5 elemen, dia telah memperolehnya melalui kultivasi yang diperoleh. Dibandingkan dengan Lightning Beast bawaan seperti Thunder Luan, dia memiliki kelemahan besar. Selain itu, Lei Meng tidak lemah di antara roh sejati kuno. Dengan tubuhnya yang setengah padat setengah kosong, dia telah memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya sejak dia masih hidup, yang cukup untuk menekan sebagian besar ahli di era ini. Pilih pala. Setiap kali pedang Yun Xiao memotong tubuh Lei Meng, itu akan mengeluarkan kilatan petir yang berkedip-kedip di pedang. Tanpa kecuali, saat pedang menyentuh tubuh petir, itu akan ditutupi dengan pola petir dan menyegel niat pedang. "Sialan, bagaimana kita bisa mengencangkan ini?" Yun Xiao sangat tertekan. Dengan setiap tebasan, dia membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk menghancurkan pola guntur dan memulihkan bilahnya. Satu-satunya hal yang bisa menahan segel guntur ini adalah Iblis Es Heart Flame. Hanya ketika ada cahaya api yang menari di atas pedang, itu tidak akan disegel. Selain itu bisa memaksa Thunder Phoenix untuk mundur dan membuat binatang itu penuh ketakutan. Tapi, karena Mopu telah mengekstraksi roh iblis sejati raksasa dari tubuhnya, energi iblis Yun Xiao telah berkurang 90%, dan dia tidak dapat mempertahankan Iblis Es Heart Flame untuk waktu yang lama. Sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Jika dia ingin menggunakan teknik iblisnya, sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke sumur iblis kuno di lautan pembentukan jiwa untuk memulihkan energi iblisnya. Jika tidak, dia tidak hanya akan kehilangan idola Dharma iblis sejati, tetapi Iblis Es Heart Flame serta senjata iblis 6 jalan, kehilangan kartu truf yang sangat kuat. Sementara dia terganggu oleh pikirannya, Lei Meng mendorong pedang Qi dan menerkamnya dengan raungan. Tubuhnya tumbuh 3 kali lebih besar di udara saat dia mengangkat telapak tangan depannya dan membantingnya ke Yun Xiao. Telapak tangan depan hanya memiliki 4 jari kaki dan jimat petir muncul di tengah, itu berkedip dan dihantam. Yun Xiao tercengang. Guntur Luan adalah binatang guntur yang lahir dari langit dan bumi, dan semua kekuatannya adalah asal murni. Rune guntur mewakili guntur langit dan bumi, yang sangat mirip dengan karakter maha kuno pada palu surgawinya, tetapi juga berbeda. Karakter kuno maha diciptakan oleh sosok perkasa kuno untuk meniru aturan jalan surgawi. Setiap karakter mengandung niat dao yang sangat kuat. Yun Xiao langsung mengerti bahwa karakter maha kuno pada palu surgawi, yang mewakili hukum guntur, meniru rune di bawah telapak tangan depan Thunder Phoenix. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat mengumpulkan semua klonnya dan membentuk segel dengan tangan kirinya. Cahaya merah muncul di telapak tangannya dan naik. Di bawah kemarahan Lei Qian, cahaya keemasan melintas di matanya. Ketika dia melihat lampu merah, dia tampak tertegun sejenak, seolah-olah dia sedikit takut.
Mengambang seperti mimpi, terbang dengan anjing laut, lautan penderitaan di dunia fana, melampaui pantai seberang, langit dan bumi yang tak terbatas, 6 jalan reinkarnasi. 3 segel sebagai satu. Yun Xiao berteriak ringan, dan 3 segel ilusi mengembun bersama, memancarkan kekuatan tak terbatas dan dikelilingi oleh cahaya merah. Itu adalah api alkimia yang telah dia sempurnakan, api Sin Kuili. Meskipun api surgawi ini kuat, itu bukan sesuatu yang akan ditakuti Lei Meng, namun, nyala api ini adalah api pil yang dipelihara oleh pagoda pil kaisar dan merupakan sumber kekuatan bagi pagoda. Ini segera menyebabkan Lei Meng panik dan kehilangan akal sehatnya. Ledakan. Ketiga segel itu dilemparkan menjadi satu, mengenai telapak tangan depan Thunder Phoenix, cahaya yang menakutkan melesat ke segala arah. Di satu sisi, petir surgawi bergemuruh, menghadirkan cahaya petir 5 warna, mereka berubah menjadi cincin petir yang menyambar, petir menyambar dan guntur meraung di mana, aula besar juga langsung dimagnetisasi, dan ditutupi dengan pola petir. Di satu sisi, ada cetakan telapak tangan besar dengan 3 segel sebagai satu, kekuatan besar muncul dari segel, memantulkan cahaya yang cemerlang. Api pil, api Sin Kuili, terbakar lebih ganas, hampir berubah menjadi naga yang bangkit untuk menahan petir surgawi yang bergulir. Dia tidak tahu terbuat dari apa istana ini, tetapi masih berdiri di bawah kekuatan yang begitu menakutkan. Di bawah penindasan awan petir 5 warna, cahaya telapak tangan Yun Xiao semakin lemah, tetapi kekuatan api alkimia terus tumbuh lebih kuat. Di aula yang telah dimagnetisasi, pola api mulai muncul dan menahan pola petir. Di kejauhan, ketiga wanita itu saling memandang dengan kaget dan siap menyerang kapan saja. Begitu Yun Xiao menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka akan segera menyerang. Namun, keempat dinding aula mulai bergetar seperti dinding cahaya di bawah tabrakan kedua kekuatan tersebut. Pola tembakan terus berada di atas angin. Selama 100.000 tahun terakhir, api Sin Kuili telah menjadi sumber kekuatan untuk menara pil kaisar. Keempat dinding aula adalah bagian dari menara. Segera, kekuatan seluruh menara pil kaisar mulai berkumpul dan menekan petir. Kedua kekuatan itu akhirnya tidak bisa lagi menjaga keseimbangan mereka dan tiba-tiba meledak. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke segala arah. Boom boom boom. Baik Yun Xiao dan Lei Meng dilahap oleh kekuatan, dan pil ilahi tingkat 10 berwarna giok juga dikirim terbang oleh benturan. Namun, sebuah kekuatan mengelilingi pil ilahi dan tidak merusaknya. Di kejauhan, ketiga wanita itu bekerja sama untuk mendirikan penghalang untuk menahan dampak kekuasaan. Suara angin dan guntur yang memenuhi aula berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang, namun, udara masih dipenuhi kilat dan api, yang merupakan dua elemennya. Yun Xiao memegang pedang di satu tangan, tangan kirinya masih dalam bentuk segel, dan tubuhnya berkedip dengan cahaya. Keemasan, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Di kejauhan, jantung Ku Hongyan berdetak kencang seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia berseru, "Terbang, kamu sangat bangga." Yun Xiao tersenyum dan menarik tangannya, lalu mengangguk dan berkata, "Saya memang telah membuka gerbang ke-8 di pakaian pengikat roda 100 dan berkultivasi dengan tubuh ilahi Yun Sang, tubuh fisik saya lengkap." Pipi Luo Yun Sang memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. "Ke-8 gerbang terbuka, tubuh saya abadi, tubuh ilahi saya lengkap." Baik Ku Hongyan dan Fei ini sangat terkejut. Ini berarti bahwa itu Yun Xiao bisa bertarung dengan ahli alam berdaulat ilahi dengan tubuh fisiknya sendirian. Baik teknik tempering tubuh tiran maupun tubuh kaca cerah adalah teknik kultivasi tempering tubuh paling kuat di dunia. Meskipun kekuatan Yun Xiao ditekan oleh Lei Meng, di bawah benturan mengerikan barusan, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Yun Xiao tidak terluka sama sekali, tetapi Lei Meng menjadi lebih linglung, petir di tubuhnya berkedip, dan dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuknya. Dengan mengepakkan sayapnya, Lei Meng berubah menjadi sambaran petir dan melesat melintasi langit, langsung menghilang ke dalam pil ilahi giok hijau. Lapisan petir segera muncul di pil, dan dengan beberapa suara berderak itu ditarik ke dalam pil. Tiba-tiba, aroma pil samar menyebar, dan ketiga wanita di kejauhan juga menciumnya seperti embun, rileks dan rileks. Yun Xiao menghela nafas lega. Untungnya, Lei Meng telah kembali ke inti sendirian, atau dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meminta ketiga wanita itu untuk bekerja sama dan mengatur formasi untuk menyiksa Lei Meng kembali. Bagaimanapun,
jiwa pil tidak bisa hilang, jika tidak, 70–80% dari khasiat obat pil ilahi akan hilang, dan bahkan tidak setengahnya akan tersisa. Yun Xiao melangkah maju, mengambil kotak giok dari tanah, dan memeriksanya dengan cermat. Dari waktu ke waktu, petir akan melompat ke pil, dan bayangan petir Phoenix bisa terlihat. Ketiga gadis itu juga berkumpul dan melihat pil ilahi, bagaimanapun, itu adalah pil ilahi level 10, dan tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya, keingintahuan mereka tergugah. Mata Yun Xiao berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya yang kering saat dia berkata, energi petir yang begitu kuat, aku benar-benar memiliki keinginan untuk menelannya, perasaan ini terlalu kuat, apakah pil ini mengandung asal-usul petir? Kalau begitu cepat telan, mungkin kamu bisa mengubah tubuh petir yang kamu peroleh menjadi tubuh petir bawaan, kata Ku Hongyan dengan gembira. Wajah Yun Xiao penuh kegembiraan, bahkan jika saya tidak dapat mengubahnya, itu dapat membersihkan tubuh yang saya peroleh dan lebih meningkatkan esensi Thunder Yuan saya, bahkan mungkin bagiku untuk menerobos belenggu alam abadi sejati dan melangkah ke alam kedaulatan ilahi, hanya saja Anda perlu waktu untuk mencerna pil ini dan Anda berada di menara pil kaisar sekarang, kamu bisa memakannya setelah kamu meninggalkan dunia abadi. Dia mengulurkan jari-jarinya dan membentuk beberapa jimat di udara, mereka terbang turun dari langit dan menyegel pil satu persatu, menyegel energi spiritualnya agar tidak menghilang. Pada saat yang sama, dia juga memberikan beberapa batasan untuk mencegah Lei Meng bergegas keluar setelah memulihkan kekuatan esensinya, baru saat itulah dia memasukkan kotak giok ke dalam tablet alam ilahi. Pada saat ini, di depan aula, formasi teleportasi kecil perlahan muncul, lampu hijau mengalir. Tempat ini memang seperti paviliun buku giok, menurut tingkat dan atribut kultivasi setiap orang, mereka akan diangkut ke ruang mereka sendiri, orang yang menyempurnakan menara pil kaisar ini benar-benar luar biasa. Yun Xiao memuji dari lubuk hatinya, perhitungan yang tepat seperti itu berada di luar pemahamannya, dan itu pasti menjadi sarana yang hanya dimiliki oleh para dewa alkimia itu. Ku Hongyan berkata, jika kita melewati susunan teleportasi ini, kita harus kembali ke pintu masuk, kan? Bisakah saya masih masuk? Jika itu paviliun buku giok, kata Yun Xiao sambil berpikir, itu akan memindahkan Anda langsung keluar dari paviliun, dan akan sulit bagi orang yang sama untuk masuk lagi. Struktur spasial menara ini sangat rumit, saya berpikir, apakah ada cara untuk tidak keluar dan langsung pergi ke aula lain? Jika memungkinkan, semua pil ilahi di pagoda pil akan menjadi milik kita, Feini tertawa. Beberapa dari mereka sedikit bersemangat ketika mereka memikirkannya, bagaimanapun, itu adalah pil ilahi tingkat 10, dan bukan sesuatu yang bisa ditemukan di jalan. Yun Xiao mulai mengamati aula besar dan susunan teleportasi dengan hati-hati. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan gelap tertentu di menara pil kaisar, dua pria berjubah hitam masing-masing membuat segel tangan dan duduk berhadapan satu sama lain. Di antara keduanya adalah formasi sihir melingkar, dibagi menjadi 9 kotak-kotak yang sama, bertatahkan mutiara giok berwarna-warni, yang sangat mempesona. Tiba-tiba, salah satu mutiara berwarna giok meredup dan kehilangan semua cahayanya, seolah-olah telah berubah menjadi tumpukan tanah. Itu sebenarnya pil petir kesengsaraan ungu emas. Pria di sebelah kiri bernama Meng Zuo, dia tiba-tiba membuka mata kirinya, yang memancarkan cahaya terang, dia tampak tidak percaya. Mata kanannya tertutup rapat, dan ada bekas luka sepanjang 1 inci di atasnya, sepertinya kelabang tergeletak di atasnya, dan itu menakutkan. Ya, itu sedikit tidak terduga. Pria berjubah hitam di sebelah kanan sedikit gemuk dan namanya Zujun, dia memiliki wajah jujur dan terkekeh. Itu adalah pil ilahi yang paling saya khawatirkan, saya tidak percaya bahwa yang kedua telah diambil oleh orang lain, tepat di belakang pil Dharma Surgawi Bei Guang monster tua Baimu, tampaknya kekuatan orang ini luar biasa. Aneh, orang yang meminum pil petir kesengsaraan ungu emas berasal dari alam luar, untuk bisa menaklukkan Lei Meng, apakah masih ada keberadaan seperti itu di alam seni bela diri surgawi? Meng Zuo menatap ujung mutiara yang tersisa dan bergumam pada dirinya sendiri. 7 mutiara memiliki warna yang berbeda, tetapi semuanya bersinar terang, hanya jasper dan mutiara putih susu yang meredup. Zujun mengangguk dan berkata, ini memang mengejutkan, namun,
fakta bahwa menara pil kaisar mengirim orang ini langsung ke pil petir kesengsaraan ungu emas menunjukkan bahwa kekuatan orang ini luar biasa, ini telah melebihi harapan kami, dan kami tidak tahu apakah itu baik atau buruk, kita tidak bisa membiarkan apapun berubah. Wajah Meng Zuo dipenuhi dengan niat membunuh, dan bekas luka seperti kelabang membuatnya terlihat lebih mengerikan, mata kirinya bersinar dengan cahaya dingin, Phoenix petir itu sudah setengah padat, bahkan jika Anda dan saya ingin menurunkannya, itu akan membutuhkan usaha, kita harus berhati-hati terhadap orang ini agar dia tidak merusak rencana kita untuk mengambil pil. Zhu Jun menjawab dengan "N" dan berkata, saya tidak menyangka menara pil kaisar begitu merepotkan, saya pikir itu akan menjadi pekerjaan yang mudah, pantas saja tidak ada yang mau datang, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Yifan saat itu, tetapi dia menempatkan harta karun tertinggi seperti pil keberuntungan surgawi di sini, membuatnya semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan pil itu. Meng Zui berkata, pil keberuntungan surgawi dapat menghidupkan kembali orang mati, Tuan Yifan berharap orang yang ditakdirkan bisa mendapatkannya, namun, setelah 100.000 tahun, orang yang ditakdirkan masih belum muncul, penguasa pulau telah memerintahkan kami untuk mengambil pil ilahi agar tidak jatuh ke tangan orang biasa dan menyebabkan pil itu tertutup debu. Hehe, Zhu Jun tiba-tiba tersenyum aneh, matanya menunjukkan kilatan licik, mengapa kamu dan aku tidak makan pil ilahi dan kembali dan mengatakan bahwa kita tidak mendapatkannya? Siapa yang bisa mengatakan bahwa kamu dan aku bukan yang ditakdirkan? Ini Bian. Meng Zui terkejut, dia hendak keberatan, tetapi kata-kata Zhu Jun selanjutnya membuatnya tercengang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhu Jun tertawa dan menyemangati, mengapa kita tidak bisa ditakdirkan? Jika pil jatuh ke tangan kita, maka itu takdir, kalau tidak, mengapa orang lain tidak datang? Mengapa Anda dan saya harus menjadi orang yang diutus? Meng Zuo berpikir sejenak, mata tunggalnya juga bersinar, dia mengangguk, kata-katamu masuk akal, hehe, itu benar, saya telah memikirkan pertanyaan ini dalam perjalanan ke sini. Kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan ketika pintu alkimia terbuka, kata Zhu Jun dengan senyum bangga, bahkan jika orang-orang ini telah memecahkan diagram pil 9 istana, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Meng Zuo merenung sejenak, tiba-tiba, matanya berkedip, itu tidak benar, Jing Beimu telah memperoleh pil Dharma Surgawi Bei Guang, dia seharusnya diteleportasi keluar dari menara pil kaisar, tapi aku belum melihatnya, mungkinkah dia masih berada di aula? Petik 2. Ekspresi Zhu Jun juga berubah saat dia berseru, apa yang kamu lakukan di aula utama? Jangan bilang, Ying Luo. Keduanya saling memandang dan melihat melalui pikiran satu sama lain. Keserakahan monster tua ini tak terpuaskan. Bahkan pil ilahi level 10 tidak bisa memberinya cukup makan, mungkinkah dia ingin merebut pil keberuntungan surgawi? Zhu Jun tertawa dingin saat matanya memancarkan cahaya dingin. Belum tentu, mungkin dia ingin mencoba peruntungannya dan menerobos labirin spasial di menara pil kaisar untuk memasuki aula pil ilahi tingkat 10 lainnya, kata Meng Zuo. Ketika Zhu Jun mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke formasi di depannya dan berkata, total hanya ada 9 aula pil ilahi, bagaimanapun, mereka semua disegel, hanya setelah kita mendapatkan pil dan mengaktifkan formasi teleportasi, ruang di sini akan terbuka, jika Baimu yang eksentrik ingin menyeberangi labirin, ini adalah satu-satunya aula yang bisa dia kunjungi. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kotak istana di depannya, mutiara di dalamnya adalah mutiara berwarna giok yang baru saja kehilangan cahayanya. Pada saat itu, Yun Xiao sedang mencari aula, mencoba untuk melihat lebih baik ke bagian dalam menara pil kaisar. Tiba-tiba, lampu hijau pada formasi teleportasi menjadi terang, dan aura yang kuat terus meluap darinya, ruang di sekitarnya juga menjadi sedikit buram. Apa yang terjadi? Beberapa dari mereka terkejut dan buru-buru melihat ke arah susunan teleportasi. Cahaya azure perlahan menghilang, dan sesosok muncul dari dalam, itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian linen, dan dia muncul di atas formasi dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah lelaki tua itu pucat dan tanpa emosi, pakaian linennya compang camping dan rambutnya tidak terawat, dia mengeluarkan perasaan ceroboh, namun, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan menarik. Ketika Yun Xiao dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, mereka semua tercengang, seseorang telah datang.
Orang tua itu juga tertegun sejenak, dia dengan curiga menyapu pandangannya ke seluruh aula dan akhirnya mendarat di keempat orang itu. Dia berkata, "Mengapa ada 4 orang? Siapa kamu?" Tanya Yun Xiao, "Siapa kamu? Dan, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Alis lelaki tua itu berkerut rileks, dan dia mendengus sebelum terkekeh, "Biarlah, katakan padaku, pil ilahi macam apa yang kamu dapatkan? Apa hubungannya ini denganmu, Sir?" Tanya Yun Xiao. "Hehe, tentu saja, saya ingin tahu jenis pil ilahi apa yang akan saya gunakan selanjutnya." Orang tua itu tersenyum puas dan menatap mereka dengan belas kasihan di matanya. Ketiga gadis itu waspada, orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa diremehkan, dan untuk bisa mencapai tempat ini, dia pasti tidak sederhana. Yang berikutnya, Yun Xiao, di sisi lain, bisa mengatakan bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia terkekeh dan berkata, "Jadi, kamu sudah memiliki pil ilahi." Yun Xiao segera mengetahui situasi lelaki tua itu, dia pasti datang dari aula lain, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia sama sekali bukan orang yang sepele. Ya, saya sudah mendapatkannya." Orang tua itu menyipitkan matanya dan terkekeh, dia mengukur Yun Xiao dan ketiga wanita itu dan berkata, "Anak muda, kamu cukup beruntung dengan wanita, hehe." Ketiga wanita itu tersipu, Ku Hongyan menegur dengan marah, "Benda lama, kamu datang ke sini untuk mencuri pil, kan? Anda benar-benar orang tua yang gantung diri, Anda lelah hidup." "Iya, sangat cerdik, anak muda, aku hanya memujimu, dan sekarang aku mulai mengasihanimu." Orang tua itu mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi menyedihkan dan simpatik. "Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, hal lama. Bisakah kamu memberitahu tuan muda ini bagaimana kamu datang?" Yun Xiao terkekeh dan menatap lelaki tua itu dengan ramah, matanya menyipit, meskipun mereka berdua menyapanya sambil tersenyum, ekspresi mereka menjadi semakin dingin, memenuhi seluruh aula dengan kedinginan. "Saya punya nama, saya Jing Baimu, pernahkah kamu mendengar tentangku?" Lelaki tua itu mencibir. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hal lama, kamu dari alam dalam, kan? Alam seni bela diri surgawi telah dipenuhi dengan para ahli selama 100.000 tahun, dan banyak dari mereka telah memasuki alam kehidupan abadi. Bagaimana saya bisa mengenali kucing atau anjing acak?" Dia tahu bahwa pertempuran tidak bisa dihindari, mengesampingkan fakta bahwa Jing Baimu pasti akan merebut pilnya, bahkan dia akan ngiler karena pil ilahi di tangan Jing Baimu. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri ketika dia berbicara, dia terus memanggilnya, "Benda lama." "Hehe, kamu cukup berani, kucing atau anjing, sudah bertahun-tahun, dan sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara tentang lelaki tua ini seperti itu, hehe." Jing Baimu tersenyum palsu, tetapi niat membunuh keluar dari matanya, dia dengan dingin berkata, "Awalnya saya ingin merawat junior saya, selama kamu menyerahkan pil ilahi, aku akan mengampuni hidupmu. Tidak apa-apa jika kamu mengampuni nyawaku, tapi jangan." Faktanya, saya tidak peduli tentang ini, saya hanya ingin tahu bagaimana senior datang ke sini, dan saya harap senior dapat mengajari saya. Yun Xiao dengan tulus meminta nasihat, adapun, belas kasihan, memang ada orang di dunia yang bisa membunuhnya, tetapi tidak banyak. "Tapi kamu akan mati, jadi mengapa kamu masih bertanya?" Jing Baimu bertanya, "Jangan bilang kamu ingin mengubur tubuhmu di aula lain setelah kamu mati. Kamu sangat buruk, senior," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "lagi pula aku akan mati, jadi biarkan aku menjadi hantu dengan pemahaman tentang situasinya." Jing Baimu berpikir sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Meskipun saya tidak mengerti mengapa ada kalian berempat, Anda harus memiliki beberapa keterampilan untuk dapat diangkut ke sini oleh menara pil kaisar. Bagaimana jika saya memberitahu Anda metode untuk menyeberangi labirin dan Anda melarikan diri? Setidaknya untuk saat ini, kamu tidak bisa melarikan diri." "Iya, ini sangat sulit. Jadi, senior, apa maksudmu dengan itu?" Yun Xiao tertawa, "Aku hanya bisa bertarung, kan?" Petik 2. Hehe, pemuda yang menarik, dia tidak hanya mencari kematian, tetapi dia juga menyeret ketiga istrinya bersamanya. "Namun, tuan tua ini akan baik, jadi Anda bisa mati dengan damai, aku akan merawat pil dan ketiga istri ini untukmu." Jing Baimu tersenyum cabul dan menatap ketiga wanita itu,
terutama wajah Ku Hongyan, matanya dipenuhi dengan kemegahan dan dia bahkan menjilat bibir bawahnya. Tidak hanya ketiga wanita itu malu dan marah, tetapi mata Yun Xiao juga bersinar dengan niat membunuh. Dia benar-benar marah saat dia berkata dengan dingin, "Hari ini, aku percaya pada pepatah lama, jika kamu mencari kematian, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu." Meskipun dia sedikit konyol dan suka menggoda dan bertengkar dengan pihak lain ketika dia sedang mood, minat Jing Baimu pada ketiga gadis itu telah menyentuh skala terbaliknya. Dengan kilatan petir, Yun Xiao berteleportasi di depan Jing Baimu, mengangkat tangannya, dan menamparkan. Sangat cepat, Jing Baimu terkejut, meskipun dia telah berjaga-jaga, dia tidak menyangka pihak lain tiba-tiba menyerangnya, membuatnya lengah. Di bawah telapak tangan itu, angin dan awan berkumpul, dan bahkan ada raungan samar harimau dan naga, cahaya keemasan bahkan lebih menyilaukan, dan itu seperti gunung yang menekan. Dalam keterkejutannya, Jing Baimu tidak punya waktu untuk berpikir, dia tidak bisa lagi menghindarinya, jadi dia hanya bisa mengirimkan pukulan telapak tangan. Selain itu, dia yakin bahwa dia tidak akan dirugikan di hadapan tinju dan telapak tangannya. Ledakan, kedua telapak tangan itu bertabrakan, dan tekanan spiritual yang menakutkan meledak, mengguncang sekeliling. Yun Xiao merasakan lengannya mati rasa, dan kemudian cahaya keemasan meledak darinya, seolah-olah sebuah gunung menekan tangannya, dan otot serta tulangnya membengkak. Tidak hanya itu, serangan kuat pihak lain telah melewati lengannya dan menyentak organ dalamnya, menyebabkan mereka linglung, itu sangat tidak nyaman. Namun, tubuhnya adalah tubuh yang luar biasa, bahkan jika kultivasinya tidak mencukupi, dia masih bisa menahan serangan seorang ahli alam berdaulat ilahi. "Apa?" Jing Baimu berteriak kaget, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah menggunakan lebih dari 80% kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melumpuhkan lengan lawannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa telapak tangan lawannya akan benar-benar diblokir, telapak tangan lawannya seperti dinding besi, tidak bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Dalam keterkejutannya, Jing Baimu tiba-tiba menyadari bahwa tangannya telah dicengkeram oleh pihak lain. Pegangan tiba-tiba Yun Xiao menghancurkan tulang di telapak tangannya, dan rasa sakit membuatnya berkeringat dingin. "Ini baru permulaan," Yun Xiao mencibir, "ini baru permulaan." Dia sudah menghancurkan telapak tangan lawannya menjadi bubur daging dan tulang, tetapi dia masih tidak melepaskannya, sebaliknya, dia mengangkat jari tengahnya, dan kilat berkumpul di ujung jarinya. Itu Ying Luo, murid Jing Baimu menyusut saat dia melihat petir mengembun menjadi naga ungu yang berenang ke arah tubuhnya melalui ujung jari. Petir suci penghancur dunia Zifu. Aku pernah melihat hantu. Dia ketakutan karena akalnya, dan dengan tangisan keras, dia menggunakan kekuatan asalnya untuk mematahkan lengannya sendiri, darah berceceran di mana-mana, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Ledakan. Petir ungu menyambar lengan yang patah dan langsung meledak berkeping-keping, kemudian, itu menyala dan membakar lengan menjadi ketiadaan. Apa yang terjadi? Anda benar-benar memiliki petir ilahi penghancur dunia rumah ungu Brahma. Ini tidak mungkin. Jing Baimu belum pulih dari keterkejutannya, dia merasa bahwa dia telah kehilangan lengan tanpa alasan, dia benar-benar sedih, kemarahan dan rasa malu melonjak ke dalam hatinya, dan niat membunuhnya meningkat. "Hehe, jika kamu mengatakan itu tidak mungkin, maka itu tidak mungkin, ayo, mari kita lebih dekat." Yun Xiao berjalan dengan senyum palsu, wajahnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. "Saya terlalu ceroboh karena Anda bisa datang ke istana pil ilahi, Anda harus sangat kuat, adapun petir ungu itu, meskipun itu nyata, Anda hanya dapat menggunakan sedikit, kalau tidak, siapa di dunia ini yang bisa menghentikanmu? Mereka sudah naik ke surga." Jing Baimu merenung sejenak, dengan wawasan dan pengalamannya, dia segera menganalisis situasi dengan jelas dan menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan tangan kirinya, dan pedang iblis hitam aneh muncul di tangannya, memancarkan gelombang energi iblis, dia mengarahkannya ke Yun Xiao. Ada roh iblis samar yang bergetar di pedang, memuntahkan kekerasan. Aura, satu pandangan dan seseorang bisa mengatakan bahwa itu berlumuran darah wit. Hati Ku Hongyan juga bergetar, takut Yun Xiao bukan tandingannya, dia buru-buru berkata, "Fei Yang, orang ini memiliki kultivasi alam keadilan berdaulat ilahi, mengapa kita berempat tidak menyerang bersama dan membunuhnya?"
Benar, tidak perlu bermain satu lawan satu dengannya. Takut Yun Xiao akan menolak, sosok Fei Ni berkedip dan berubah menjadi api, mendarat tidak jauh dari Jing Baimu. Api sejati Phoenix Surgawi. Kelopak mata Jing Baimu bergerak-gerak, dan dia segera berteriak kaget, keterkejutannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Surga, aku benar-benar melihat hantu hari ini. Anda tidak hanya melihat guntur suci yang menghancurkan dunia, tetapi Anda juga melihat api primordial Phoenix Surgawi. Gadis kecil, kamu sebenarnya adalah tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi. Jing Baimu segera menemukan fisik Fei Ni, dan setelah beberapa saat terkejut, matanya meledak menjadi cahaya terang. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Haha, bagus, bagus. Saya telah menemukan semua hal baik hari ini. Ku Hongyan dan Luo Yunsang juga berkedip dan mendarat beberapa meter dari Jing Baimu, siap menyerang kapan saja. Ku Hongyan mengangkat pedangnya dan mencibir, jadi, cukup bagimu untuk mati hari ini. Hehe, jumlah orang yang ingin membunuhku sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, sayangnya, aku tidak akan bisa melihat salah satu dari mereka sekarang. Jing Baimu mencibir dan menyipitkan mata ke wajah Ku Hongyan dengan rakus, bahkan jika dia bukan orang yang bejat, dia tidak bisa tidak tergoda ketika dia melihat wanita yang begitu cantik. Ada 4 di depan Anda, sepertinya Anda suka berbicara omong kosong. Ku Hongyan marah di bawah tatapannya, pedang cakrawala ungu bergetar dan menembakkan sinar cahaya saat menebas dari langit. Pedang Ki seperti pelangi saat ditembakkan, iblis bumi itu kental, dan aula dipenuhi dengan cahaya pedang. Apa, kamu juga berada di alam kedaulatan ilahi? Jing Baimu melompat ketakutan dan buru-buru mundur, dia memegang pedang iblis di depannya dan menebas, dengan mendesing, pedang itu menembus kehampaan dan mengenai pancaran pedang. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya pedang hancur pada saat yang sama, berubah menjadi tekanan spiritual putih yang tersebar seperti kilat, memotong ruang menjadi beberapa bagian. Ekspresi Jing Baimu benar-benar berubah sekarang, dia pikir bahwa itu mereka berempat adalah kultivator yang kuat di alam kebenaran yang kembali dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia tidak menyangka wanita yang menakjubkan ini berada di alam kedaulatan. Ilahi, mati. Ku Hongyan sudah terbakar amarah, dia menebas beberapa kali dengan pedangnya, seperti sungai yang mengalir melalui matahari dan bulan, sosoknya yang cantik menari di udara, dan bayangan pedangnya terbang. Fei Ni dan Yunsang juga menyerang pada saat yang sama, menyerang Jing Baimu dari kedua sisi. Fei Ni membentuk segel dengan kedua tangan dan memanggil Phoenix api, lautan api menyala, dan suhu seluruh aula tiba-tiba naik. Api di dunia abadi tampaknya sangat kuat, darah sejati dari Phoenix Surgawi secara langsung memicu kekuatan dunia abadi, dan kekuatannya berlipat ganda. Api sejati Phoenix Surgawi. Jing Baimu terkejut, meskipun api tidak bisa menyakitinya, itu sangat merepotkan. Api sejati bisa membakar esensi vitalnya, yang sangat menguras esensi vitalnya. Satu Ki kembali ke asal. Jing Baimu melambaikan pedang iblis di tangannya, dan cahaya putih muncul dan menyebar seperti asap, menghalangi lautan api beberapa meter di sekitarnya. Pada saat yang sama, pedang iblis menari lagi, menghasilkan 8 lampu pedang yang memblokir semua serangan Ku Hongyan. Salah satu lampu pedang melesat ke arah Luo Yunsang. Ledakan, bang, bang, ledakan. Gelombang pancaran pedang dan pedang Ki melonjak. Jing Baimu memblokir serangan bersama ketiga wanita itu dengan beberapa gerakan, tubuhnya ditutupi lapisan pancaran pedang, dan kabut putih mengelilinginya. Dia tampak nyaman, sosoknya menjadi satu dengan pedang dan melintas melalui kabut, langsung menebas Ku Hongyan. Bagaimanapun, di antara ketiga wanita itu, Ku Hongyan adalah ancaman terbesar baginya dan harus tersingkir terlebih dahulu. Dang! Kemarahan Ku Hongyan tidak berkurang, dia mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan itu, suara bentrokan senjata tingkat yang mendalam bisa terdengar, dan api tercipta. Jing Baimu tiba-tiba terkekeh, dengan jentikan pergelangan tangannya, gumpalan asap naik dari pedang iblis dan melilit pedang cakrawala ungu seperti tali. Tidak baik, Ku Hongyan terkejut, tidak masalah jika pedang itu dililitkan, tetapi asap putih tidak hanya mengunci pedang cakrawala ungu, membuatnya tidak mungkin untuk memindahkannya, tetapi juga rune yang berkedip dalam asap benar-benar menekan kehendak pedang. Tangisan sedih datang dari pedang cakrawala ungu, yang membuatnya merasakan hal yang sama. Dia merasa bahwa kekuatan akumulasi senjata semakin lemah.
Dia segera membentuk gerakan mantra dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke pedang. Cahaya ungu menyebar dari ujung jarinya untuk menahan asap putih. Mengaung. Tiba-tiba, raungan datang dari asap putih, pedang iblis dan pedang awan ungu sama-sama terkejut. Kemudian, mereka melihat The Phantom Monster mengambang di atas pedang iblis, kepalanya berbentuk segitiga, dan menerkam mereka dengan mulut terbuka lebar. Monster itu seperti roh artefak, tapi itu berbeda, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kecemerlangan, dan jelas bahwa kecerdasannya tidak rendah. Benda tua ini memang memiliki beberapa keterampilan. Dalam kilatan cahaya keemasan, Yun Xiao muncul di depan monster itu. Dia melakukan segel guntur dengan satu tangan, lalu mengangkat palu dan menghancurkannya pada monster itu. Kilatan petir muncul, dan setengah langit diwarnai hijau. Ledakan. Palu itu menghantam kepala monster itu secara langsung. Seketika, energi petir yang tak ada habisnya mengalir ke dalamnya dan menembusnya. Tubuh monster itu bergetar hebat, dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Itu menghilang ke dalam asap, dan bahkan asap putih menjadi lebih kecil. Yun Xiao menundukkan kepalanya dan menatap pedang iblis, seolah-olah masalahnya ada pada asap putih. "Bocah, kamu harus mati. Mati!" Jing Baimu berteriak dengan marah. Dia mengguncang pedangnya dan mendorong Ku Hongyan menjauh, lalu mengangkat pedangnya dan menebas Yun Xiao. Tidak ada gunanya. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia melemparkan pembunuh pedang ke pedang iblis. Dengan ledakan keras, pedang itu mengenai pedang iblis, dan pupil Yun Xiao menyempit. Dia merasa seolah-olah pedang itu menempel pada pedang iblis dan tidak bisa ditarik pergi. Kemudian, asap putih muncul di pedang iblis dan menahan cahaya merah kematian pedang. Sama seperti sebelumnya, itu berubah menjadi beberapa lampu bilah dan menebas di udara. "Fei Yang, hati-hati!" Ku Hongyan terkejut. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia menuangkan energi iblisnya ke dalam pedang, yang segera membangkitkan iblis es Heart Flame, yang berubah menjadi 7 bunga teratai dan meledak. Ledakan. Bang! Bang! Ledakan. Api meledak, langsung membakar kekuatan pengikat. Tebasan merah segera mencabut pedangnya dan menyapunya, menghancurkan bilahnya. "Apa? Itu tidak mungkin." Jing Baimu terkejut. Dia menyadari bahwa meskipun kultivasi pria itu tidak setinggi miliknya, seni dan metode ilahinya sangat mengesankan. Belum lagi petir ungu, api putih aneh ini benar-benar bisa mematahkan pedang iblisnya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Sementara dia ragu-ragu, dia merasakan kekuatan pedang yang kuat datang padanya. Dia segera tahu ada yang tidak beres. Ada 2 wanita kuat di alam kembali ke realitas di belakangnya. Dia berbalik dan hendak melarikan diri. "Ada pepatah kuno, karena kamu sudah di sini, tinggal saja." Dengan cibiran, Yun Xiao mengirimkan semua pedang bintang dingin surga utara dan menghalangi jalan Jing Baimu. Giok berharga pada pedang cakrawala ungu Ku Hongyan juga berkedip, dan cahaya pedang menyebar. Mereka berdua berkoordinasi dengan pedang mereka, bintang-bintang surgawi merespons, dan iblis bumi mengembun. Kedua formasi bergabung untuk membentuk gambar pedang surgawi, yang segera menyelimuti Jing Baimu. Ribuan bayangan pedang beterbangan, dan semakin banyak dari mereka muncul, membentuk sangkar. Seluruh aula hampir menghilang, dan itu adalah lautan pedang. Ekspresi Jing Baimu berubah drastis. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan hampir tidak ada bayangan pedang. Namun, Zhen Yuan pelindungnya terus-menerus terkoyak. Setiap gerakan sulit, seolah-olah dia naik ke gunung pisau dan menuruni lautan api. Desir. Pedang iblis tiba-tiba muncul di tangannya, dan asap putih segera menyebar untuk menutupi tubuhnya. Jing Baimu mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi hanya dalam sekejap, jimat pedang emas jatuh dari langit dan menghantam asap putih. Ledakan. Asap putih langsung padam, dan pedang iblis dari pohon duri putih bergoyang, menghalangi jimat pedang. Namun, lautan bintang tiba-tiba muncul dari ilustrasi sejuta pedang. Itu sebenarnya jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan jatuh seperti hujan lebat. Jing Baimu terkejut dan mundur setengah langkah, tetapi tubuhnya ditekan oleh ruang diagram pedang, dan tubuhnya terkoyak dengan luka pedang. "Berhenti, berhenti." Kali ini, dia benar-benar panik. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Nafas kematian yang telah lama hilang muncul di hatinya. Sejak dia mendominasi dunia, melangkah ke alam ilahi, dan memasuki dunia abadi, Ling Baimu juga takut mati.
Namun, dia takut mati dari akhir hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan orang lain. Baginya, ini hampir tidak mungkin dan sulit diterima. Namun, tidak peduli seberapa sulit baginya untuk menerimanya, kenyataannya ada tepat di depannya, saat ribuan jimat pedang ditembak jatuh, tubuhnya hampir mencapai batasnya untuk menahan ruang diagram pedang. Berhenti, tidak mau menyerah, dia meraung lagi, tetapi tanggapannya hanya membuatnya hampir muntah. Darah. Lelaki tua itu memohon belas kasihan, teriak Yun Xiao di luar susunan pedang, itu berarti dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Potong dia lagi. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Jing Beimu melambaikan pedang iblisnya dengan sekuat tenaga, menciptakan lapisan energi pedang di depannya, namun, itu terus-menerus dihancurkan, pada akhirnya, dia hanya bisa melindungi bagian vital tubuhnya, seluruh tubuhnya ditembus oleh ribuan sinar pedang, berubah menjadi kekacauan berdarah. Mati, Jing Beimu meraung dengan marah, rambutnya acak-acakan, dan dia tidak hanya dalam keadaan menyesal, tetapi dia juga diambang menjadi gila, matanya seperti binatang buas, dan hanya kesadarannya yang tersisa saat dia menebas dengan gila-gilaan, sinar pancaran pedang melonjak keluar. Setelah beberapa saat, lautan pedang berangsur-angsur menyebar, dan puluhan ribu pedang menghilang satu persatu dalam keadaan kesurupan. Baik Yun Xiao dan Ku Hongyan berkeringat, mereka telah mendorong ilustrasi jutaan pedang hingga batasnya, dan ketika tidak bisa lagi dipertahankan, mereka harus menarik susunan pedang. Keduanya masing-masing menelan beberapa pil obat untuk mengisi kembali kekuatan asal mereka, dan baru kemudian kulit mereka sedikit membaik. Diagram pedang menyebar, mengungkapkan sosok di aula, Jing Beimu tidak terawat dan berlumuran darah, dia berdiri di sana dengan pedang di satu tangan, bilahnya berwarna abu-abu dan tidak memiliki energi spiritual. Apakah dia sudah mati? Mereka semua memiliki pertanyaan yang sama, setelah pemeriksaan yang cermat, mereka menemukan bahwa Jing Beimu masih bernapas lemah, tetapi dilihat dari penampilannya, dia sepertinya sudah lama kehilangan akal sehatnya, energinya telah sepenuhnya dihabiskan oleh peretasan kekerasan, jika Yun Xiao dan Jing Beimu bertahan sejenak, dia akan dipotong menjadi tumpukan pasta daging dan dibaringkan di tanah. Kurasa kamu tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, Anda pasti akan tutup mulut untuk menyeberangi labirin, saya ingat bahwa di zaman kuno, ada Darren yang pernah berkata, lakukan sendiri, dan Anda akan memiliki cukup makanan dan pakaian. Biarkan tuan muda ini mengambilnya sendiri. Yun Xiao melangkah maju, mengulurkan kelima jarinya, dan meraihnya. Dentang, Jing Beimu sepertinya merasakan bahaya, dia secara naluriah mengangkat pedangnya, dan dengan kekuatan terakhirnya, dia menusuk ke depan dengan sekuat tenaga. Meski kekuatannya tidak kecil, itu tidak cepat sama sekali, Yun Xiao berubah menjadi cakar dan meraih pedang iblis di tangannya, pada saat yang sama, dia menuangkan guntur ungu ke kelima jarinya dan memukul bilahnya dengan sengatan listrik, mematahkannya dengan keras. Tubuh Jing Beimu bergetar, dan matanya meledak dengan cahaya, dia sepertinya telah pulih dari linglungnya, dan dia melihat pedang yang patah di tangannya dengan kaget dan tidak percaya. Kamu pengecut, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, tuan muda ini sudah tidak membutuhkannya. Kata-kata Yun Xiao seperti penghakiman dewa kematian saat memasuki telinga Jing Beimu dengan dingin, kemudian, indera ilahi yang sangat kuat melonjak keluar, bergegas ke altar spiritual dan lautan spiritualnya, dan mulai mencari dengan liar. 1 jam kemudian, Yun Xiao menarik kembali kekuatan jiwanya, dan wajahnya memerah, seolah-olah dia telah menggunakan teknik kultivasinya secara berlebihan. Jing Beimu, di sisi lain, benar-benar berubah menjadi orang bodoh dan jatuh ke tanah. 9 labirin, pil Dharma Surgawi Bei Guang. Mata Yun Xiao berbinar saat dia mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan dari pinggang Jing Beimu, kemudian, dia menghancurkannya di udara, dan semua harta di dalamnya diambil olehnya, salah satu kotak giok persis sama dengan pil guntur ungu emas. Dia memegang kotak itu di telapak tangannya, membuka tutupnya, dan dengan hati-hati mengamatinya sebentar, dia menghembuskan napas berat, dan suasana hatinya sangat baik. Ku Hongyan bertanya, apakah pil ini disebut pil surgawi Dharma Utara? Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Yun Xiao tersenyum saat dia menyimpan pil itu dan berkata, kami punya tawar-menawar besar kali ini,
pil ini digunakan untuk menerobos bencana dan dapat meningkatkan peluang menerobos ke keadaan abadi. Ini adalah salah satu pil ilahi peringkat teratas di Menara Pil Kaisar, hancurkan penghalang alam dewa. Ketiga wanita itu terkejut dan segera mengerti nilai pil itu. Tidak ada pil ilahi yang muncul di alam seni bela diri surga selama 100.000 tahun, dan pil obat yang dapat diserap oleh prajurit negara abadi sangat sedikit. Efek dari pil kelas superior tingkat 9 juga tidak terlalu bagus. Pil yang dapat meningkatkan peluang menerobos sudah merupakan pencapaian yang menantang surga, belum lagi itu efektif melawan keadaan abadi. Dengan pil surgawi Dharma lebar utara ini dan pil guntur yang diperoleh Fei yang sebelumnya, peluang untuk menerobos ke alam berdaulat ilahi akan sangat tinggi, kata Ku Hongyan dengan gembira. Iya, Yun Xiao mengangguk dan berkata dengan jujur, bagaimanapun, aku terjebak di alam keadilan berdaulat ilahi di kehidupanku sebelumnya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam ini, namun, sekarang setelah ke-8 gerbang terbuka dan dia memiliki tubuh dewa kesuksesan yang fenomenal, dia hampir 50% yakin bahwa dia bisa melewati rintangan ini. Setelah mendapatkan pelet guntur, jika dia bisa meredam tubuh guntur yang diperolehnya, dia akan memiliki peluang 80% untuk maju. Dengan penambahan pil Dharma Surgawi Bei Guang ini, hehe, itu 100%. Ketiga wanita itu sangat gembira. Sejak zaman kuno, bahkan jika ada pil ilahi yang menantang surga, hanya ada sedikit orang yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 100% untuk memasuki ranah keadilan berdaulat ilahi. Selamat kepada suamiku karena telah mendapatkan kesempatan seperti itu. Fei ini buru-buru mengucapkan selamat padanya, dan dua wanita lainnya mengikutinya. Yun Xiao tersenyum dan berkata, aku akan menyimpan pil ini untuk saat ini. Saya tidak terburu-buru untuk menggunakannya, saya tidak membutuhkannya untuk menerobos ke ranah penguasaan ilahi. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuh ujung kekosongan, yang akan sangat berguna. Jing Baimu ini awalnya ingin menggunakan pil ini untuk menerobos ke tahap puncak kekosongan. Bersambung.